Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Hari ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari sesungguhnya bahwa kami memiliki keterbatasan untuk memahami firman-Mu. Oleh dan sebab itu kami meminta kepadamu ya Tuhan yang adalah firman yang hidup. Terangilah pikiran kami, terangilah hidup kami dengan kuasa-Mu ya Allah. Sehingga firman Tuhan yang hendak diberitakan hari ini lewat channel Klavos Sukacita, ketika kami mendengar, kami mampu mendengarkannya secara baik, merenungkan dan melakukannya di setiap hidup dan kerja kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kau utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Tema yang kita renungkan hari ini, Dia yang memberi kekuatan. Tema kita hari ini, Dia yang memberi kekuatan. Dari pembacaan kita ini bercerita tentang seorang Rasul Paulus yang saat itu ada dalam penjara. Ia dipenjarakan karena memberitakan tentang kabar sukacita, yaitu Yesus Kristus. Dan salah satu kota yang pernah ia datangi dengan memberitakan Injil, yaitu Filipi. Namun dalam bacaan kita saat ini, ia tidak ada bersama-sama dengan mereka. Rasul Paulus hanya menulis suratnya kepada mereka, dan dalam isi suratnya, yaitu ia mau berterima kasih atas semua pemberian mereka kepadanya. Padahal dikatakan sebenarnya ia tidak begitu berkekurangan. Namun Rasul Paulus bersyukur sebab orang-orang Filipi mau turut merasakan kesusahan yang ia alami dengan pemberian yang mereka berikan. Kita bisa baca pada ayat 17. Paulus berkata bukan soal pemberiannya, melainkan buahnya. Artinya bahwa kesungguhan hati mereka yang dilihat oleh Rasul Paulus. Sehingga pada ayat 17b sampai dengan ayat 20, Paulus mengucapkan berkat kepada mereka.
Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini, maka ada hal penting yang harus kita perhatikan dari firman Tuhan di hari ini, bahwa dalam keadaan susah atau keadaan yang kita alami saat ini, bahwa sesungguhnya kita tidak pernah kekurangan atau merasa kekurangan, karena ada selalu pertolongan dan kekuatan yang Allah limpahkan dari segala segi manapun yang tanpa kita duga. Kalau hari ini kita tidak ada makan dan minum, tetapi tiba-tiba kita diberi makan dan minum, itu adalah cara Tuhan kepada kita, sehingga kita tidak kekurangan. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bagaimana kita harus tahu memberi dan mengambil serta atau turut merasakan penderitaan orang lain. Karena tidak semua orang ada dalam posisi hidup yang nyaman dan aman. Tetapi juga kita diajarkan untuk memberi sesuatu dengan ketulusan hati, bukan dengan terpaksa atau ingin mendapat pujian ketika kita memberi atau kita ingin mendapat imbalan. Ingatlah bahwa saat kita melakukan hal-hal yang baik tanpa menuntut balas atau tanpa menuntut imbalan, Tuhan memberkati kita. Berkat Tuhan beri kepada kita, sama seperti Tuhan memberkati orang-orang Filipi. Bagian yang telah diberikan jemaat di Filipi untuk menopang Paulus dalam pelayanannya, Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan Yesus kiranya juga memberkati kita yang rela memberi, menopang pekerjaan Tuhan dimanapun kita ada tanpa menuntut balas. Setiap berkat yang kita terima dari Tuhan, berkat itu kita tidak bisa gunakan untuk kepentingan kita sendiri atau memuaskan keinginan kita. Tetapi kita diberkati Tuhan, kita juga harus mampu memberkati orang lain. Salah satu contohnya, hal memberi 1/10. Ketika Bapak Ibu dalam pekerjaan kita, penghasilan yang kita peroleh, kita ingat bahwa 10% itu adalah hak milik Tuhan yang harus kita kembalikan. Ketika kita tidak mengembalikan 1/10 ke dalam rumah Tuhan, sadar dan tidak sadar kita telah mencuri hak Tuhan, sehingga seringkali kita merasa kekurangan dalam kehidupan kita tanpa kita menyadari itu. Tetapi bagian firman Tuhan hari ini, ketika jemaat di Filipi mereka mampu menopang Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil, maka firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita supaya kita juga dapat menopang pelayanan yang sedang berlangsung di tengah-tengah jemaat di mana kita ada. Salah satunya memberi 1/10, dan salah satunya juga ada persembahan-persembahan khusus kita yang kita berikan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Ketika kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, saya percaya bahwa setiap hidup kita diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di hari ini kembali kami diingatkan oleh kebenaran firman. Jikalau orang-orang yang ada di jemaat Filipi mampu menopang Rasul Paulus dalam pemberitaan firman Tuhan, hari ini kami juga diingatkan untuk menopang pekerjaan Tuhan yang ada di tengah-tengah hidup kami. Jemaat di mana kami ada, sebagai umat kepunyaan-Mu, kami juga bertanggung jawab di tengah-tengah pelayanan. Tanpa pertolongan dan kuasa-Mu Tuhan, maka kami tidak mampu untuk menopang pekerjaan Tuhan jikalau kami tidak mendengarkan firman-Mu secara baik. Oleh sebab itu Tuhan, berilah bagi kami hikmat, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mampu mendengarkan, memahami dengan baik, sehingga kami juga dapat mewujud nyatakan firman Tuhan melalui pemberian-pemberian persembahan syukur, bahkan 1/10 kami yang kami dapat beri untuk menopang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati setiap kami yang hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan melalui siaran Klavos Sukacita.
biarlah hidup kami senantiasa diberkati Tuhan. Setiap hamba-hamba yang terlibat dalam pemberitaan firman, Tuhan terus memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.